Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nur Afni. Di video kali ini sedikit berbeda, kita akan berbincang mengenai beasiswa bidik misi. Tentunya bersama narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang sedang memburu beasiswa, terutama di kampus tercinta UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita, yaitu Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi, yakni Kakanda Muhammad Afriandanu. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan mengupas tuntas tentang isu bidik misi di podcast kali ini. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya nih sama Pak Ketua, apa saja kesibukan Pak Ketua selama menjadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi? Ya, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih buat saudari kami Nur Afni. Sebelumnya salam hangat buat seluruh mahasiswa-mahasiswa, baik itu para penerus generasi emas Indonesia nantinya, seperti jargon kita, yaitu generasi emas Indonesia. Kami berharap kedepannya kita menjadi generasi tersebut. Berbicara tentang kesibukan, kita sama-sama mahasiswa dan bertepatan juga di Formadiksi ini kita bukan hanya fokus kepada akademik, tapi kita lebih mengedepankan juga yang namanya kegiatan-kegiatan yang membangun jiwa-jiwa sosial mahasiswa. Jadi berbicara kesibukan tadi, kalau saya pribadi kesibukannya itu sama. Kita itu di Formadiksi sama, penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah, kesibukannya sama, yaitu membangun beberapa pondasi-pondasi kegiatan sosial agar para mahasiswa bidik misi itu aktif, bukan hanya akademiknya. Karena kalau bicara akademik kita nggak usah ragukan lagi, namanya juga penerima bidik misi, tentu akademiknya udah baik. Yang perlu kita bangun adalah jiwa-jiwa di luar dari non-akademik. Tentu prestasi di luar dari mata kuliah, prestasi di luar kampus. Kalau kita berbicara di dalam kampus kan tentu bosan mahasiswa itu gitu. Perlunya mahasiswa itu diajak di luar dari akademiknya. Itulah kesibukan kita sejauh ini di Formadiksi. Kalau berbicara tentang selama menjabat, tentu banyak kesibukan kita. Mungkin kita bisa katakan forum yang aktif di kampus. Bukan hanya di kampus, tapi di luar kampus juga. Oh, seperti apa itu Pak contohnya kesibukannya? Kalau kesibukan kita, contoh hal yang bisa kami sampaikan ya kepada teman-teman, di Formadiksi itu ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan, ada olahraga, ada juga kemasyarakatan. Tentu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pada bidang tersebut. Belakangan ini kita lagi sibuk di bidang sosial. Insya Allah di bulan 12 nanti kita ada kegiatan Formadiksi Peduli, itu jilid 3 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Belakangan ini juga ada kegiatan event turnamen olahraga yang kita utus tim kita untuk mengikutinya. Terus ada lagi kegiatan ilmiah yang ada sampai kancah nasional. Kemarin kita baru pulang dari Aceh juga mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah Formadiksi kita selalu mengutus delegasi setiap kegiatan di luar dari akademik. Wah, sangat sibuk sekali ya. Alhamdulillah, semoga kesibukan Pak Ketua Umum menjadi ladang pahala buat Pak Ketua. Baik, kali ini kita akan membahas tentang isu beasiswa bidik misi di kalangan adik SMA. Jadi gini Pak Ketua, perguruan tinggi itu merupakan impian semua orang. Ya, benar. Tetapi kadang dengan biaya kuliah yang cukup mahal membuat keinginan adik kita tadi terbelakang. Jadi yang ingin saya tanyakan sama Pak Ketua, bagaimana solusi untuk permasalahan tersebut Pak Ketua? Ya, silakan Pak Ketua. Ini permasalahan yang sekian tahun ya, setiap tahun itu menjadi pertanyaan, menjadi permasalahan juga bagi adik-adik yang memang down ingin kuliah karena dana yang dibutuhkan sangat besar. Nah, kali ini kita berada kepada pembelaan kepada pemerintah. Saya sampaikan di sini kenapa? Pemerintah memberikan beberapa solusi, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat pun ya, dari kementerian, dari presiden itu memberikan bantuan-bantuan pendidikan seperti beasiswa. Mungkin kali ini lebih tepatnya kepada bidik misi, ataupun pada tahun 2021 ini udah berubah nama menjadi KIP kuliah. Nah, itu solusi yang diberikan pemerintah. Tinggal mahasiswa ataupun calon mahasiswanya lagi, apakah mereka benar-benar pengen kuliah atau mereka hanya mengeluh dana besar, dana yang mereka butuhkan besar, pengeluaran besar, tapi mereka tidak mencari solusi. Nah, solusinya untuk seluruh mahasiswa ataupun seluruh calon mahasiswa baru, adik-adik yang berada di bangku sekolah, kalian bisa mendapatkan kuliah dengan gratis, bantuan biaya pendidikan dengan cara mendaftar beasiswa nantinya. Dimanapun adik-adik kuliah, tentu ada beasiswa.
Beasiswa itu banyak, ada yang tingkatan dari kabupaten, provinsi sampai kepada pusat. Kalau kita di Winsuska itu ada yang namanya beasiswa KIP kuliah. Nah, solusinya itu adik-adik harus mempersiapkan segala hal. Jangan sampai adik-adik mendaftar tapi tidak siap. Kenapa? Kalau adik-adik memiliki kesiapan, maka kesempatan itu akan datang berkali-kali. Tapi kalau adik-adik belum siap mendapatkan kesempatan tersebut, maka apa yang kalian keluhkan itu akan terjadi. Kalian mengeluh kalau kuliah susah, nanti akhirnya benar-benar susah. Tapi kalau kalian dari awal kalian tanamkan kalau kuliah itu bakalan mudah, ada step by step tahap yang akan kita dapatkan beasiswa, itu akan terkabulkan dengan cara kita siapkan segala kesempatan yang ada. Solusinya kalau dari saya pribadi, jangan takut kuliah cuman karena dana. Kenapa? Karena dana akan datang ketika kau kuliah nantinya. Ya, itu tadi ya teman-teman solusinya. Intinya jangan pernah patah semangat. Baik, langsung saja kita masuk ke segmen selanjutnya. Segmen ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Kita akan Q&A, tanya jawab bersama Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi, yaitu tentang isu beasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentunya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Kak beasiswa bidik misi itu? Silakan Pak Ketua untuk menjawab. Oke, berarti ini isu yang sering ya ditanyakan oleh mahasiswa, apa itu beasiswa bidik misi. Nah, perlu saya sampaikan kepada seluruhnya, bidik misi itu adalah bantuan pendidikan ya untuk orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang menengah. Kita tidak katakan di bawah. Kenapa? Karena tidak semua orang di bawah itu layak mendapatkan beasiswa. Nah, bidik misi itu ekonominya menengah dan prestasinya unggul. Itu bidik misi. Nah, namun sekarang udah berganti nama menjadi Kartu Indonesia Pintar. Itulah program presiden kita, Pak Jokowi. Nah, jadi bantu bidik misi atau KIP kuliah itu adalah bantuan pendidikan yang siap diberikan langsung kepada mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru yang memiliki kriteria dan syarat-syarat tertentu. Tentunya adalah memiliki prestasi dan ekonominya yang harus kita dongkrak. Nggak mesti juga. Kadang orang berpikir yang ekonominya tinggi dia akan tidak bisa mendaftar. Itu semua tidak menjadi penghalang. Kenapa? Karena yang paling penting itu bagi saya dan bagi Juknis yang kita baca sejauh ini adalah orang-orang yang memang prestasinya bagus dan ekonominya bisa didongkrak ketika dia menerima beasiswa. Nah, itu dia. Baik, itu tadi ya teman-teman jawabannya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja tanggung jawab sebagai penerima bidik misi, Kak? Oke, ini berbicara tentang tanggung jawab, maka berbicara juga tentang hak. Ya. Ada hak dan tanggung jawab ketika adik-adik nantinya dinyatakan sebagai mahasiswa penerima bidik misi atau KIP kuliah. Nah, berbicara tentang kewajiban ataupun hak, nah hak yang harus apa saja ya tanggung jawab kita sebagai penerima bidik misi. Yang pertama itu adalah mempertahankan prestasinya, prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk yang udah punya prestasi dipertahankan. Kalau akademiknya bagus dipertahankan, jangan sampai turun ke bawah. Itu yang pertama, mempertahankan prestasi akademik dan non-akademik. Dan yang kedua, yaitu mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh kampus. Itu tanggung jawab. Berbicara tanggung jawab ini, sebenarnya kalau memang benar-benar kita menjadi mahasiswa yang baik, itu akan mengalir. Tidak ada yang namanya tanggung jawab itu berat kalau kita jalani. Nah, selain dari dua hal tersebut, tanggung jawab yang lain adalah menjaga nama baik kampus kita tersebut. Karena tidak mungkin seorang penerima beasiswa tapi dia membuat nama kampusnya buruk. Ya. Itu yang paling penting, menjaga nama baik kampus, menjaga nama baik amanah yang telah Allah berikan kepada dia. Ya, yang terakhir pertanyaannya yaitu beasiswa ini sebenarnya untuk mahasiswa yang terkendala ekonomi yang bisa dibilang pintar atau sebaliknya Pak Ketua, dan bagaimana tanggapan Pak Ketua tentang isu beasiswa bidik misi ini salah sasaran? Ya, silakan Pak Ketua. Oke, ini kita coba ambil dari ujung pertanyaan tadi ya, karena dia akan menjawab kepada poin yang pertama. Ya, betul Pak. Bidik misi atau penerima beasiswa yang salah sasaran. Iya. Nah, setiap tahun ya, saya melihat perkembangan di kampus kita, terutama dari tahun 2018, 2019 dan 2020 hingga yang terbaru 2021, berbicara tentang salah sasaran itu tidak akan pernah hilang dari pikiran mahasiswa yang tidak lolos. Iya, betul. Bahkan senior-senior kita yang merasa adiknya nggak lulus, kadang merasa adiknya di jurusan kok nggak lulus, si A bisa lulus. Nah, ini tentu tidak akan pernah hilang doktrin-doktrin seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini. Yang perlu kita luruskan adalah
kampus telah memberikan tahapan seleksi sedemikian mungkin. Tentu yang diutamakan adalah orang-orang yang memang prestasinya ada dan ekonominya rendah yang bisa didongkrak dengan prestasi dia tersebut. Kita berikan dia beasiswa. Tentu ekonominya nggak mungkin ya ekonomi yang tinggi, yang ekonominya rendah. Kalau kita berikan dia beasiswa, kira-kira dia bisa nggak mempertahankan prestasinya? Tentu bisa, banyak yang seperti itu. Nah, berbicara salah sasaran tadi, hampir dari 100 dari kalau bicara dari persen 100%, itu 80% saya katakan sejauh ini perkembangan di kampus itu bisa dikatakan tepat sasarannya. 20%-nya lagi bukan tidak tepat sasaran, tapi 20%-nya itu mungkin karena waktu, keberuntungan. Ya, karena adanya beberapa berkas adik-adik yang mengantar ke kampus tidak sampai, bahkan masih di paketnya masing-masing. Ini permasalahan yang saya lihat di 2021. Bukan salah sasaran, tetapi adik-adik yang merasa berkasnya layak, berkas itu tidak sampai ke kampus. Kenapa? Karena dia memberikan ke jasa pengiriman yang tidak dipercaya. Contoh, kemarin saya dihubungi sama siswa, ternyata paketnya masih di loket, belum sampai ke kampus. Tentu ini menjadi permasalahan bagi yang tidak lolos. Mereka merasa kok temennya lulus, saya nggak lolos. Padahal saya layak, ternyata ada tahapan yang tidak diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai wawancara. Ada yang wawancara itu dihubungi pihak wawancara tidak mengangkat, tidak ada di lokasi, sehingga dia ketinggalan satu tahap. Itu mengakibatkan dia tidak lolos. Nah, orang-orang yang seperti ini mengatakan dirinya layak tapi tidak lolos, sehingga mengatakan orang-orang itu tidak tepat sasarannya. Saya merasa kalau untuk perbaikan ke depan, untuk program KIP kuliah ini mengenai tepat sasaran atau tidak, yang pertama lebih kepada penekanan turun ke lapangan itu lebih diperbanyak lagi, lebih diperpanjang lagi waktunya. Kenapa? Kita bisa melihat tepat atau tidaknya ketika kita turun ke bawah. Ini koreksi saya untuk beberapa pimpinan kampus yang memang menjadi panitia di penyeleksian beasiswa. Ini yang sering terjadi. Untuk tepat sasaran itu tidak akan pernah hilang. Sampai kapanpun pasti tetap ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kita sebagai mahasiswa harus meluruskan hal tersebut. Semuanya itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia miskin, bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak pintar, tapi itu semua karena amanah. Allah yakin dan percaya, yang lulus itulah yang Allah berikan kepercayaan. Yang tidak lulus bukan tidak diberikan kepercayaan, tapi Allah pengen mereka lebih fokus lagi kepada Allah, gimana cara mereka meraih Allah untuk dapat beasiswa. Itu. Ya. Baik teman-teman, tak terasa waktu cukup lama tadi kita berbincang bersama Pak Ketua. Sebelum kita tutup nih, saya ingin Bapak menyampaikan sesuatu kata-kata untuk adik kita, untuk membakar semangatnya. Oke, ini untuk teman-teman, saya katakan teman-teman karena mau itu adik, tua, muda, kita semua teman bisa dikatakan ketika kalian bergabung di Formadiksi juga nantinya kalian bakal menjadi keluarga. Pesan saya, ketika adik-adik pengen kuliah, ya, ingat, ketika kalian pengen kuliah, kalian terkendala dengan dana untuk melanjutkan kuliah itu, jangan jadikan dana itu menjadi kendala, tapi carilah cara-cara lain. Karena apa? Kenapa? Karena tidak satu cara untuk mendapatkan beasiswa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Allah mengizinkan kalian lulus di kampus yang kalian tuju, tentu Allah mengizinkan kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan sesuai keinginan hatinya, apakah dia ingin dapat beasiswa, tentu dia harus mengurus proses tersebut. Itu sekali lagi, jangan takut. Ketika Allah berikan satu langkah, langkah berikutnya akan Allah berikan dengan cara yang tidak kita duga-duga. Baik, itu tadi ya teman-teman. Untuk teman-teman jangan patah semangat ya. Semoga pertanyaan dari teman-teman semua terjawab melalui podcast ini. Saya Nur Afni dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi mengucapkan terima kasih. Barangkali kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.